Anak kita yang sebelumnya sangat semangat berkarya mendadak kehilangan rasa percaya dirinya dalam berkarya. Hai, what's up guys? Jumpa dengan saya Elvie Angelina and thank you for stopping by on my channel. Dimana di channel ini kita akan membahas mengenai mindset, relationship, dan juga entrepreneurship. So, hope you enjoy. Dan sebelum kita lanjut, pastikan kamu sudah tekan tombol subscribe dan juga tanda lonceng supaya kamu tetap bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai self-rejection pada anak. Dari mana self-rejection ini terbentuk, apa dampaknya bagi anak, dan bagaimana peranan kita sebagai orang tua untuk membantu anak kita mengatasi self-rejection ini. So, untuk kamu yang sudah punya anak dan akan punya anak, dan this video is just for you, so keep on watching. Kalau kita menunjukkan karya kita kepada orang lain, tentunya kita akan mendapatkan feedback, baik itu feedback yang membangun ataupun feedback negatif. Demikian juga dengan anak kita, ketika dia menunjukkan karyanya kepada orang lain, dia juga bisa mendapatkan feedback yang either yang membangun ataupun yang negatif. Dan kita sebagai orang tua, kita perlu berhati-hati ketika anak kita mendapatkan terlalu banyak feedback yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia dan akhirnya mempengaruhi rasa percaya dirinya. Saya akan bercerita dengan pengalaman anak saya yang kedua. Anak saya yang kedua ini adalah anak yang periang dan dia sangat suka menggambar. Biasanya sore-sore ketika dia sedang waktu bebas, dia juga sering tuh suka menggambar dan mewarnai. Sebelumnya dia juga selalu mendapatkan validasi baik dari keluarga maupun dari guru-guru sebelumnya bahwa gambarnya itu oke, bagus. Dan akhirnya itu membuat dia merasa oke, dia jadi semakin suka menggambar. Dan ini kejadiannya ketika anak saya naik kelas di tahun ajaran baru, mendapatkan guru baru, dan hasil gambarnya itu mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dan bahkan kemarin mendapatkan feedback dalam bentuk kata-kata dari gurunya, kurang bagus gambarnya. Nah, itu ternyata berdampak pada rasa percaya dirinya. Dan bukan hanya rasa percaya dirinya pada menggambar doang, karena itu juga mempengaruhi yang lain-lainnya. Nah, saya akan cerita lagi bahwa sejak saat itu ada suatu periode tertentu di mana anak saya itu jadi tidak suka menggambar. Sore-sore saya tidak pernah melihat dia menggambar lagi. Dan ketika dia mendapatkan pelajaran menggambar, dia kayak, "Mah, gambarin dong, kayaknya saya nggak pintar menggambar." Saya jadi kayak, "What? Kamu nggak bisa menggambar?" gitu loh. Sebelumnya kamu kan suka menggambar ya, kamu coba dong, kamu menggambar. Kalau mungkin ada sedikit-sedikit yang perlu diperbaiki, mungkin mama bisa kasih masukan gitu loh. Dia kayak sekarang udah gak suka menggambar lagi. Hah? Dan saya jadi, what? Gitu loh. Kemudian ternyata itu gara-gara kemarin feedback dari gurunya yang tidak sesuai ekspektasi dia, membuat dia merasa I'm not good enough at drawing. Dan ternyata itu juga berdampak pada yang lainnya. Dan dia melakukan namanya generalisasi, di mana satu orang mengatakan bahwa dia tidak kurang bagus di bagian ini, maka dia mengeneralisasi bahwa semua yang dia lakukan itu nggak bagus. He's not good enough at everything. Ketika guru bahasa Indonesianya memuji tulisannya, mengatakan, "Wah, nak, tulisan kamu bagus, rapi, dan enak dibaca, mudah dibaca." Anak saya kayak, "Ma, itu gurunya cuma ngomong doang, kayaknya dia salah kirim deh." Saya bilang, "What? Kenapa salah kirim?" "Ya, tulisan saya nggak bagus kok, dan saya memang dari kemarin guru saya mengatakan saya nggak ada yang bagus kok." Saya jadi paham. Ternyata dia melakukan generalisasi. Jadi guru seni lukis yang kemarin memberikan feedback yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia, bahkan ketika guru bahasa Indonesia memberikan pujian pada dia juga jadi meragukan dirinya sendiri. And that is called self-rejection. Jadi ini bahaya sekali kalau kita tidak paham untuk membantunya mengatasinya, karena ini akan mempengaruhi sampai nanti dia sudah besar. Nah, bagaimana kalau ternyata ini memang talentanya yang perlu dia asah lebih dalam lagi, dan gara-gara dia merasa di-reject oleh orang lain, dan dia jadi merasa kayak saya memang not good enough, dan dia jadi meninggalkan apa yang sebelumnya dia memang good at it. You can imagine that? Oh my god. Jadi kita sebagai orang tua memang kita perlu aware what happened to my child. Kenapa dia bisa kayak mendadak berubah seperti itu. Dan this is what I do. Saya mengatakan kepadanya, that is fine. Kalau kita sudah berkarya, kalau kita sudah sepenuh hati melakukannya, kita sudah melakukan yang terbaik, dan kita menunjukkannya kepada orang lain,
Dan ternyata orang lain itu punya selera yang berbeda dengan kita dan mengatakan bahwa punya kita kurang bagus. That is fine, that is okay. Dan kalau kita mendapatkan feedback, kalau kita mendapatkan komentar dari orang, kalau komentar itu adalah komentar yang baik, yang positif, maka jadikan itu sebagai kompor bagi kita untuk membakar kita untuk terus maju lagi, untuk terus berkarya lagi. Dan kalau kita mendapatkan feedback yang kurang menyenangkan untuk hati kita, tapi kita coba lihat dulu feedback itu apa sih yang dia katakan kurang. Nah, kalau memang benar ternyata dengan kita perbaiki apa yang dikomentarin orang itu ternyata bisa membuat kita lebih bagus, why not? And that's fine. Dan saya membiasakan anak saya untuk dapat menerima feedback dengan cara membiarkan diri saya sendiri untuk dapat dinilai oleh anak saya dan juga menerima feedback dari mereka. Dan contoh, kalau saya bikin bikin roti panggang deh. Nah, roti panggang, kalau anak saya yang 1, 2, 3 mereka suka banget roti panggang pakai telur yang dikasih kecap. Nah, khusus anak yang keempat, dia suka roti panggang pakai telur yang pakai gula. Nah, bayangkan kalau saya bikin roti panggang pakai gula, nah yang 3 ini nggak suka, dia merasa kok nggak enak banget sih mah gitu loh. Yang keempat ini nilai 100 buat mama, bagus gitu loh, enak mah, bikin lagi ya. Nah yang 3 ini dia bisa kasih nilai yang mungkin just like 70, 50 atau lebih rendah lagi bisa jadi. And that's fine. Saya cuma mengatakan, oh berarti seleranya beda, ya nggak apa-apa sih gitu loh. Atau kalau memang sebenarnya bukan masalah selera, tapi bisa jadi karena mereka bisa memberikan masukan. Contoh, kayak kalau saya bikin nasi goreng gitu ya, saya bikin nasi goreng kemudian mereka kasih nilai yang berbeda-beda. Jadi saya bisa tanya dong, misalnya ada yang kasih nilai 80, kenapa 80? Kemarin kan mama bikin nasi goreng dikasih nilai 100, gimana caranya bisa dapat nilai 100 lagi gitu loh. Jadi mereka bakal kasih masukan lagi, oh yang kemarin itu pas sekali mah, untuk telurnya itu kematangannya itu pas. Nah, kalau yang hari ini kayaknya telurnya terlalu matang mah, kita pengennya agak basah-basah kayak kemarin gitu loh. Kok basah-basah kayak kemarin dikasih merica itu, wih 100 mah gitu loh. Nah, jadi I show them bahwa I am fine dengan segala penilaian dari kamu, dengan segala feedback dari kamu, baik itu yang sesuai ekspektasi ataupun tidak sesuai ekspektasi. And that is fine. Dan saya juga akan tetap berkarya dan jadikan feedback baik itu yang positif ataupun negatif menjadi bahan bakar saya untuk maju ke depan lagi, untuk mengasah saya menjadi jauh lebih baik lagi. Jadi saya dengan anak-anak saya sudah terbiasa dengan saling memberi feedback, saling memberi nilai. Bahkan termasuk anak saya yang gadis, kadang-kadang dia bisa gadis ya masih kecil lah, dia bisa kasih nilai, hari ini penampilan mama nilainya berapa, antingnya ini kurang bagus, ini kanan kiri kok nggak sama panjang gitu loh. Dia bisa kayak gitu, and for me that's fine. Jadi saya justru memberitahu mereka, mama juga menerima feedback kamu loh, mama juga menerima penilaian kamu. Kalau kamu rupanya seleranya nggak sama dengan mama, that's fine. Mama tetap akan berkarya, mama tetap akan kerjakan yang lebih baik lagi, and I am getting better every day. Nah, itu adalah cara saya membantu anak saya. Kalau kamu punya cara lain, share dong di kolom komentar supaya kita sama-sama juga bisa menambah tabungan kita untuk membantu anak kita mengatasi self-rejection. So, semoga video ini bermanfaat buat kamu dan please bantu like dan share kepada teman-teman kamu. Bisa jadi teman-teman kamu juga membutuhkannya. So, this is it for this episode and have a great day.